Fakta Alkitab kali ini akan membahas tentang mezbah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Mezbah adalah suatu struktur atau tempat yang ditinggikan untuk mempersembahkan korban atau membakar dupa dalam penyembahan kepada Allah yang benar. Kata Ibrani misbeach, mezbah, berasal dari kata kerja dasar zafak, membantai atau menyembelih, mempersembahkan korban, sehingga pada dasarnya memaksudkan suatu tempat penyembelihan atau persembahan korban. Seperti yang tercatat dalam Kejadian 8 ayat 20, Ulangan 12 ayat 21, dan Ulangan 16 ayat 2. Demikian pula, kata Yunani tisiasterion yang artinya mezbah berasal dari kata kerja dasar theo yang berarti sembelih korban. Sedangkan kata Yunani bomos yang artinya altare lebih dimaksudkan kepada mezbah Allah palsu. Jadi, arti kata mezbah adalah tempat penyembelihan dalam bahasa Ibrani misbeach, tempat yang tinggi dalam bahasa Yunani altare, atau juga tempat perapian. Mezbah untuk pertama kali disebutkan setelah air bah ketika Nuh mendirikan sebuah mezbah bagi Allah dan mempersembahkan persembahan bakaran di atasnya. Satu-satunya persembahan yang disebutkan sebelum air bah adalah persembahan Kain dan Habel, dan meskipun kemungkinan besar mereka menggunakan mezbah, hal itu tidak dinyatakan. Abraham mendirikan mezbah di Shikem dalam Kejadian 12 ayat 7 di suatu lokasi antara Betel dan Ai dalam Kejadian 12 ayat 8, 13 ayat 3, di Hebron dalam Kejadian 13 ayat 18, dan tampaknya juga di atas Gunung Moria, tempat ia mempersembahkan seekor domba jantan yang Allah berikan kepadanya sebagai pengganti Ishak. Hanya dalam kasus terakhir ini secara spesifik disebutkan bahwa Abraham mempersembahkan korban di atas mezbah yang telah ia dirikan. Tetapi arti dasar kata Ibraninya menunjukkan bahwa kemungkinan besar ia selalu mempersembahkan korban setelah ia mendirikan mezbah. Belakangan, Ishak mendirikan mezbah di Beersheba, dan Yakub mendirikan mezbah di Shikem dan di Betel. Jenis mezbah yang dibuat oleh para imam atau patriark itu tidak diragukan sama dengan yang belakangan disebutkan Allah dalam perjanjian hukum, yaitu berupa gundukan tanah atau panggung yang terdiri dari batu-batu alam, bukan potongan. Musa mendirikan mezbah setelah memperoleh kemenangan atas Amalek dan menamainya Yehova Nisi, Tuhan adalah panjiku. Ketika perjanjian hukum dibuat dengan Israel, Musa mendirikan sebuah mezbah di kaki Gunung Sinai dan korban-korban dipersembahkan di atasnya. Darah korban dipercikan pada mezbah, pada buku, dan pada bangsa itu. Dengan demikian perjanjian itu disahkan dan mulai berlaku. Ada dua jenis mezbah yang ditulis di Alkitab, yaitu mezbah korban bakaran dan mezbah dupa. Mezbah korban bakaran adalah mezbah yang terbuat dari bahan tembaga. Sedangkan mezbah dupa adalah mezbah yang berlapis emas. Sewaktu tabernakel atau kemah suci didirikan oleh Musa, dua mezbah dibuat sesuai dengan pola ilahi. Mezbah persembahan bakaran, yang juga disebut mezbah tembaga, dibuat dari kayu akasia dalam bentuk peti berongga, tampaknya tanpa tutup ataupun alas. Ukurannya 2,2 meter x 2,2 meter dan tingginya 1,3 meter, dan ada tanduk-tanduk yang mencuat dari keempat sudut atasnya. Seluruh permukaannya dilapisi tembaga. Sebuah ruji-ruji atau jaring dari tembaga ditaruh di bawah bingkai mezbah di bagian dalam, di bagian tengah. 4 gelang dipasang pada keempat ujung dekat ruji-ruji itu, dan tampaknya ke dalam gelang-gelang ini juga kedua galah dari kayu akasia yang dilapisi tembaga itu dimasukkan untuk mengangkut mezbah. Peralatan dari tembaga pun dibuat, yaitu wadah dan sekop untuk abu, mangkuk untuk menampung darah binatang, garpu untuk mengambil daging, dan penadah bara. Mezbah tembaga untuk persembahan bakaran itu diletakkan di depan pintu masuk tabernakel. Mezbah itu memang tidak terlalu tinggi, sehingga tidak perlu ada sarana untuk mencapai bagian atasnya. Tetapi, untuk memudahkan orang menangani korban yang diletakkan di situ, tanah di sekitarnya mungkin ditinggikan atau mungkin ada sebuah lerengan. Bandingkan dalam Imamat 9 ayat 22 yang menyatakan bahwa Harun turun setelah mempersembahkan persembahan. Karena korban binatang dipersembahkan di sisi mezbah sebelah utara dalam Imamat 1 ayat 11, tempat untuk abu berlemak yang dibuang dari mezbah ada di sebelah timur dalam Imamat 1 ayat 16, dan baskom tembaga untuk membasuh ada di sebelah barat dalam Keluaran 30 ayat 18. Bagian kosong yang masih tersisa tentunya adalah sisi selatan, dan disitulah sarana untuk mencapai bagian atas mezbah itu diletakkan. Mezbah dupa.
Mesbah dupa yang juga disebut mesbah emas dalam Keluaran 39 ayat 38 juga terbuat dari kayu akasia, bagian atas dan sisi-sisinya dilapisi dengan emas. Mesbah itu berukuran 44,5 cm kali 44,5 cm dengan tinggi 89 cm dan juga mempunyai tanduk-tanduk yang mencuat dari keempat sudut atasnya. 2 gelang emas dibuat untuk tempat galah-galah pengusung dari kayu akasia yang dilapisi emas dan gelang-gelang ini dipasang di bawah pinggiran emas pada sisi-sisi yang berseberangan. Dupa dengan ramuan khusus dibakar di atas mesbah ini 2 kali sehari, pada pagi hari dan pada waktu senja. Ayat-ayat lain menyebutkan digunakannya sebuah pedupaan atau penadah bara untuk membakar dupa dan tampaknya alat itu juga digunakan sehubungan dengan mesbah dupa. Mesbah dupa terletak di dalam tabernakel persis di depan tirai ruang Maha Kudus sehingga dikatakan bahwa mesbah itu ada di depan tabut perjanjian. Hubungan yang sangat erat di antara mesbah ini dengan tabut perjanjian secara jelas disebutkan dalam Ibrani 9 ayat 4. Penyucian dan penggunaan mesbah-mesbah tabernakel. Pada waktu upacara peresmian, kedua mesbah diurapi dan disucikan. Pada waktu itu, demikian juga belakangan ketika persembahan dosa tertentu dipersembahkan, darah binatang korban ditaruh pada tanduk-tanduk mesbah persembahan bakaran dan sisanya dicurahkan di dasar mesbah. Sedikit dari minyak pengurapan dan darah yang ada di mesbah dicipratkan pada Harun serta putra-putranya dan pakaian mereka untuk menyucikan mereka menjelang penutup upacara peresmian. Seluruhnya dibutuhkan waktu 7 hari untuk penyucian mesbah persembahan bakaran. Hubungan antara persembahan ukupan dengan persembahan bakaran ditunjukkan oleh peraturan bahwa keduanya harus dipersembahkan pada saat yang sama. Kedua persembahan tersebut menggambarkan pengabdian bangsa Israel kepada Allah mereka, sedangkan kenyataan bahwa kedua upacara ini harus dilaksanakan setiap hari menunjukkan bahwa pengabdian tersebut bersifat tetap dan tidak terputus. Namun perbedaan antara kedua upacara tersebut terletak di dalam kenyataan bahwa melalui persembahan bakaran bangsa Israel mengabdikan dan menyucikan seluruh hidup dan tindakannya, baik tubuh maupun jiwa untuk Tuhan, sedangkan melalui persembahan ukupan doa, mereka diwujudkan sebagai terangkatnya manusia rohani kepada Allah. Dalam Wahyu 8 ayat 3, malaikat membawa ukupan emas. Asap yang membubung naik melambangkan doa-doa umat. Ukupan ini merupakan unsur umum dalam upacara yang ditentukan dalam Taurat Musa, suatu persembahan yang mahal dan intinya pengakuan akan Allah. Istilah biasa untuk ukupan ini adalah ketoret dalam bahasa Ibrani. Di antara bangsa Israel, hanya para imam yang diperbolehkan mempersembahkan korban ukupan. Waktu Allah memberikan kepada Musa petunjuk-petunjuk bagi Harun, petunjuk-petunjuk ini mencakup peraturan-peraturan yang tegas mengenai pemakaian ukupan di tempat kudus. Itulah fakta tentang mesbah yang tercatat di Alkitab. Kalau kamu diberkati dengan tayangan ini, silakan di-like dan tuliskan komen kamu di bawah ini. Dan jangan lupa klik subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu. God bless you!